Warung sate milik Giman terletak di pinggir jalan dekat pasar kecil di Desa Banyuanyar. Bangunannya sederhana, hanya terpal biru yang mulai robek dan meja kayu panjang yang sering goyang kalau disentuh sedikit saja. Di atas penggangan arang, asap tipis mengepul, tapi tidak ada siapapun yang datang membeli. Dari pagi sampai hampir malam, warung itu tetap sepi seperti biasa. Giman berdiri sambil mengipasi arang, walaupun tidak ada daging yang sedang dibakar. Ia hanya pura-pura sibuk untuk mengusir rasa malu karena warung tetangga, penjual nasi goreng, tampak ramai sementara warungnya kosong. Sesekali ada motor lewat, tapi tidak ada yang menoleh. Perutnya terasa perih karena sejak pagi hanya minum teh manis. Ia tidak berani makan daging dagangannya sendiri karena takut rugi. Sial. Laris sedikit kek. Gumamnya pelan sambil menatap jalan. Kontrakan warung hanya tersisa seminggu lagi. Ia masih punya tunggakan 2 bulan yang belum dibayar kepada pemilik kios. Belum lagi utang ke Rasto, rentenir yang terkenal suka main tangan kalau penagihannya terlambat. Giman tahu cepat atau lambat Rasto bakal datang lagi. Pikiran itu saja sudah cukup bikin perutnya semakin terlipat-lipat. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam dan benar-benar tidak ada pelanggan, Giman memutuskan menutup warung. Ia merapikan tusuk sate, menyiram bara api, lalu menggulung terpal pelan-pelan. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara dingin menusuk. Rumahnya tidak jauh, sekitar 10 menit jalan kaki melewati gang sempit dan pinggir sungai kecil. Lampu-lampu jalan di desa sering mati, sehingga ia harus mengandalkan cahaya ponselnya untuk melangkah. Di rumah, istrinya Sari sedang hamil tua dan sering mengeluh sakit pinggang. Ia takut Sari melahirkan lebih cepat dari perkiraan, sementara uang untuk biaya persalinan belum siap sama sekali. Saat ia mendorong pintu rumah, Sari terlihat duduk di dipan sambil memegangi perutnya. "Mas pulang?" Suara Sari pelan, terdengar lelah. "Iya, sepi lagi. Gak ada satupun yang beli," jawab Giman sambil melepas sandalnya. Sari mengangguk kecil. Ia tidak marah, tapi justru itu yang bikin Giman makin merasa gagal. Istrinya jarang mengeluh, padahal ia tahu kondisi keuangan mereka hancur. "Mas makan dulu, aku masak mie rebus," tawar Sari. "Nggak usah, aku masih kenyang," bohong Giman. Sebenarnya ia lapar setengah mati, tapi ia tidak mau menambah beban Sari. Malam itu, setelah memastikan Sari berbaring nyaman, Giman keluar lagi ke halaman depan. Ia duduk di kursi plastik yang sudah retak di bagian sandarannya. Ia memikirkan banyak hal, terutama biaya persalinan. Puskesmas mungkin bisa lebih murah, tapi tetap saja butuh uang untuk obat, perlengkapan bayi, dan kebutuhan lain-lain. Ia benar-benar tidak punya jawabannya. Baru beberapa menit ia duduk, suara pesan masuk dari ponsel terdengar. "Besok sore saya ambil cicilan. Kalau tidak ada uang, saya ambil barang." Pengirimnya, Rasto. Giman merasa tenggorokannya kering. Ia membesarkan tulisan di layar berharap ia salah baca, tapi pesannya jelas. Ia tahu betul arti ambil barang dari Rasto. Rentenir itu tidak main-main. Ia pernah mendengar kabar bahwa salah satu korban Rasto sampai dipaksa menyerahkan motor dan emas kawin istrinya hanya karena menunda pembayaran 1 minggu. Giman mematikan layar ponsel dan menutup wajahnya dengan tangan. Di dalam rumah, Sari pasti sudah tertidur dan tidak tahu betapa terpojoknya suaminya saat itu. Beberapa menit kemudian, Giman berdiri dan memutuskan berjalan ke arah sungai kecil dekat rumah. Tempat itu biasanya sepi, cocok untuk menenangkan pikiran. Air sungai mengalir pelan, sambil membawa dedaunan kering. Di pinggirnya banyak semak-semak dan pohon bambu. Angin malam membuat daun bambu bergesekan, suaranya seperti bisikan. Giman menunduk sambil menendang batu kecil yang jatuh ke air. Ia bertanya-tanya, bagaimana nasib anaknya nanti? Apakah ia akan lahir di keluarga yang penuh utang, atau justru tidak sempat lahir karena masalah-masalah mereka makin menumpuk? Saat sedang tenggelam dalam pikiran, tiba-tiba Giman merasakan ada seseorang berdiri tidak jauh di belakangnya. Ia spontan menoleh. Seorang laki tua berdiri di bawah pohon bambu. Badannya kurus, pakaiannya serba hitam, dan wajahnya sulit dilihat karena tertutup bayangan malam. Tapi sorot matanya terlihat jelas, seperti menembus gelap. "Pikirannya lagi berat, Nak?" tanya laki-laki itu. "Iya, Pak. Bapak siapa ya? Tinggal di sini." Laki-laki itu tersenyum tipis. "Aku cuma lewat. Kebetulan lihat kamu tadi mondar-mandir.
kelihatan bingung. Biasanya kalau orang bingung berarti ada yang sedang dikejar masalah. Giman tidak nyaman, tapi entah kenapa ia tidak bisa memalingkan pandangan dari laki-laki itu. Suaranya pelan tapi menusuk. "Aku cuma lagi mikir soal ekonomi, Pak," jawab Giman singkat. Laki-laki itu melangkah sedikit lebih dekat. "Ekonomi ya? Banyak orang hancur karena itu. Banyak pula yang mencari jalan pintas." "Jalan pintas gimana maksudnya?" "Orang kalau terdesak, apa saja dilakukan, termasuk yang tidak wajar," katanya sambil menatap sungai. Giman mulai merasa tidak enak. Ia menggeser kakinya mundur sedikit, menjaga jarak. "Maaf Pak, saya nggak ngerti maksudnya." Laki-laki itu menghela nafas. "Di dunia ini, apa yang kamu cari bisa datang dengan cepat. Rezeki, pelanggan, uang, semua bisa didapat asal tahu caranya." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Tapi semua ada harganya, harga yang tidak kecil." Giman menelan ludah. Ia merasa pembicaraan itu menuju sesuatu yang tidak ia sukai. "Kalau itu hal-hal gaib, saya nggak mau terlibat," katanya cepat. Laki-laki itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Takut wajar, tapi ingat, kalau kamu tidak memilih jalan pintas, jalan buntu akan memilihmu." Giman tidak mengerti maksudnya, tapi ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu kenapa laki-laki tua ini seperti tahu beban pikiran yang disembunyikannya. "Saya pulang dulu, Pak," katanya buru-buru. Laki-laki itu tidak menghalangi. "Silakan, tapi ingat satu hal, kesempatan itu cuma datang sekali." Giman melangkah cepat meninggalkan sungai. Ia tidak menoleh lagi karena takut laki-laki itu masih berdiri di sana. Setelah tiba di depan rumah, ia memegang dadanya yang masih berdebar keras. Ia masuk ke kamar dan melihat Sari sudah tertidur sambil memegang perutnya. Pemandangan itu membuat perasaan Giman makin campur aduk. Ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anaknya, tapi tidak tahu caranya. Malam itu, Giman tidak bisa tidur. Kata-kata laki-laki tua tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Rezeki bisa datang cepat, tapi ada harganya. Ia benar-benar tidak ingin melibatkan diri dalam hal-hal mistis, tapi keadaan semakin menekan. Ia tahu betul jika tidak membayar utang besok, Rasto akan datang membawa masalah yang lebih besar. Di tengah gelap, Giman menatap langit-langit rumah sambil bergumam pelan, seolah-olah pada dirinya sendiri. "Kalau terus begini, aku harus gimana?" Disitulah benih keputusasaan mulai tumbuh, diam-diam tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Giman membuka warung dengan perasaan yang berat. Ia tidak benar-benar ingin berjualan hari itu, tetapi ia tidak punya pilihan. Rasto pasti datang sore nanti, dan ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia belum punya uang sepeser pun. Giman berharap ada keajaiban kecil. Paling tidak ada 1-2 pembeli yang mampir. Tapi dari pagi sampai siang, warung itu tetap kosong. Saat matahari mulai condong ke barat, Giman mendengar suara motor berhenti di depan warungnya. Suara itu sangat familiar. Ia langsung merinding ketika melihat sosok Rasto turun dari motor bersama 2 anak buahnya. Rasto mengenakan jaket kulit hitam dan cincin besar di jari tengah. Tatapannya tidak pernah ramah. "Giman," panggil Rasto sambil melangkah mendekat. "Sudah siap uangnya?" Giman menelan ludah. "Maaf Mas Rasto, belum ada. Dagangan saya sepi terus. Saya janji." Belum selesai ia bicara, salah satu anak buah Rasto menendang kursi warung hingga terpental. Suaranya keras, membuat beberapa orang yang lewat menoleh sebentar, lalu cepat-cepat pergi. Tidak ada yang mau ikut campur urusan dengan rentenir itu. "Janji terus. Kamu pikir saya makan janji?" kata Rasto sambil mendekatkan wajahnya ke Giman. Giman mundur setengah langkah. "Saya usahakan minggu depan, Mas. Tolong jangan sekarang." Rasto memotong ucapan itu dengan mendorong dada Giman sampai ia terjatuh. "Kamu pikir saya main-main? Kalau nggak bisa bayar, barangmu saya ambil. Gerobak, tungku, atau istrimu yang sedang hamil itu, mau kamu lihat dia kepental-pental?" Giman langsung pucat. Ia mencoba bangkit, namun anak buah Rasto menahan pundaknya sambil menatapnya dengan ancaman. "Mas, tolong, jangan bawa-bawa istri saya," ucap Giman gemetar. Rasto tidak menjawab.
Ia hanya menghela napas panjang, lalu menendang ember aran hingga isinya berhamburan. Besok sore aku datang lagi. Kalau masih belum ada, siap-siap aja kehilangan sesuatu. Setelah berkata begitu, Rasto dan anak buahnya pergi. Suara motor mereka menghilang di tikungan, meninggalkan Giman yang terduduk lemas di lantai warung. Tangannya gemetar dan kepalanya berputar. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Sore itu, ketika warung sudah ditutup, Giman berjalan pulang tanpa semangat. Ia merasa hidupnya benar-benar mentok. Begitu masuk rumah, ia melihat Sari sedang duduk sambil mengelus perutnya yang membesar. Sari tersenyum melihat Giman, tapi Giman tidak sanggup membalas. Ia hanya duduk sambil menatap lantai. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Sari. "Capek," jawab Giman singkat. Ia tidak berani menceritakan ancaman Rasto. Ia tidak mau menambah kekhawatiran istrinya. Malam semakin larut. Setelah Sari tertidur, Giman keluar rumah untuk mengambil udara. Ia kembali berjalan ke arah sungai seperti malam sebelumnya. Ia ingin menenangkan pikiran, tapi bayangan ancaman Rasto terus muncul di kepalanya. Saat tiba di dekat batang pohon bambu, Giman melihat sosok yang tidak asing berdiri di sana. Lelaki tua berbaju hitam yang ia temui semalam. Kali ini wajahnya terlihat sedikit lebih jelas. Kulitnya pucat dan matanya tajam. "Datang lagi," kata lelaki itu tanpa menoleh. "Bapak ngapain di sini?" "Aku sudah menunggu. Aku tahu hari ini kamu dapat masalah." Giman terkejut. "Bapak tahu dari mana?" Lelaki tua itu akhirnya menoleh. "Wajahmu saja sudah cukup menjelaskan." Giman menghela napas panjang. Ia tidak punya energi untuk berdebat. "Saya bingung harus gimana. Sekarang saya benar-benar kepepet. Kepepet adalah pintu untuk jalan lain. Kalau kamu mau, ada cara agar hidupmu berubah. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Daganganmu bisa langsung ramai, uangmu mengalir." Giman memejamkan mata sejenak. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. "Saya sudah bilang, saya nggak mau ikut-ikut hal begituan." "Kalau begitu, kamu siap kehilangan semuanya?" Lelaki itu berhenti sebentar kemudian melanjutkan. "Termasuk orang yang kamu sayang." Giman tersentak. Ia ingin marah karena lelaki itu menyebut Sari secara tersirat. Tapi ia tahu amarahnya tidak ada gunanya. Ia justru semakin panik. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Giman akhirnya dengan suara sangat pelan. Lelaki tua itu tersenyum kecil, seolah sudah menunggu kalimat itu. "Ikut aku." Tanpa banyak bicara, lelaki itu berjalan menuju arah hutan kecil di balik sungai. Giman ragu sejenak, namun rasa takut pada ancaman Rasto jauh lebih besar. Ia akhirnya mengikuti lelaki tua itu menembus semak-semak. Jalannya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Setelah beberapa menit, mereka sampai di depan gubuk kecil yang tersembunyi di balik pohon besar. Gubuk itu terbuat dari papan-papan tua yang sudah lapuk, pintunya miring dan jendela kacanya pecah. Tapi dari celah pintu terlihat cahaya kuming seperti dari lampu minyak. "Masuklah," kata lelaki tua itu sambil mendorong pintu. Giman melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalamnya, ruangan itu tidak besar, tapi dipenuhi benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada kain hitam digantung di sudut, botol-botol kaca berisi cairan merah, dan beberapa tulang binatang yang digantung di atap. Di tengah ruangan, ada meja kayu dengan patung kambing kecil berwarna hitam, bermata merah seperti bara api. "Ini apa, Pak?" tanya Giman dengan suara gemetar. "Inilah tempatnya," jawab lelaki tua itu. "Pesugihan kambing hitam." Giman menelan ludah, tapi tidak beranjak. Lelaki tua itu terus berbicara seolah sudah hafal seluruh langkahnya. "Kalau kamu mau hidupmu berubah, daganganmu laris, uangmu lunas, kamu hanya perlu satu hal." "Apa?" "Kamu harus memberikan sate khusus setiap malam Jumat. Sate yang berbeda dari yang kamu jual. Sate tumbal. Sedikit saja, asal ada darahnya." Giman langsung memalingkan wajah. "Saya nggak mau nyakitin siapapun." "Tidak perlu memikirkan siapa," jawab lelaki itu santai. "Yang penting kamu jalankan syaratnya. Kalau tidak, hidupmu tenggelam." Ruangan itu terasa semakin sempit. Giman merasa sesak, tapi saat teringat ancaman Rasto,
Wajah Sari yang sedang hamil dan kondisi warungnya yang sepi, pikirannya makin kacau. Ia merasa berada di titik di mana tidak ada pilihan baik. "Apa benar dagangan saya bisa langsung rame?" tanya Giman akhirnya dengan suara sangat pelan. "Bukan hanya ramai, kamu tidak akan pernah kekurangan pelanggan." Keheningan panjang memenuhi ruangan. Hingga akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Giman berkata, "Saya setuju." Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Bagus, kita mulai sekarang." Ia mengambil mangkuk berisi cairan hitam, menyalakan lilin, dan mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Giman pahami. Suaranya dalam dan berat. Giman berdiri kaku, terlalu takut untuk bergerak. Lelaki itu kemudian menyerahkan sebilah pisau kecil ke tangan Giman. "Ini hanya permulaan. Teteskan darahmu sendiri sebagai tanda perjanjian." Dengan tangan gemetar, Giman menusuk ujung jarinya. Darahnya menetes ke atas patung kambing bermata merah itu. Saat darah jatuh, mata patung itu terlihat semakin menyala seperti bara api. Ruangan menjadi lebih dingin. Angin seperti berputar dari arah yang tidak jelas. Lilin berkedip-kedip meskipun tidak ada angin. "Mulai malam ini, perjanjianmu sudah mengikat," kata lelaki tua itu. Giman merasa pusing, tapi ia tidak bisa mundur lagi. Ritual pertama itu berlangsung sekitar 5 menit, namun bagi Giman rasanya seperti berjam-jam. Ketika selesai, lelaki tua itu berdiri mendekatinya dan berkata pelan, "Besok, kau akan melihat hasilnya." Giman hanya bisa mengangguk. Ia keluar dari gubuk dengan tubuh lemas dan kepala kosong. Malam terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tapi di langkah-langkahnya yang gemetar, ia tahu satu hal. Hidupnya sudah berubah dan tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Keesokan harinya setelah ritual pertama, Giman membuka warung dengan perasaan campur aduk. Ia tidak benar-benar percaya kalau semuanya akan berubah hanya karena setetes darah dan patung kambing aneh itu. Ia tetap menatap meja, menyalakan arang, dan mempersiapkan tusuk sate seperti biasa. Saat ia menyalakan kipas angin kecil untuk menghalau asap, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan warung. "Mas, sate 3 porsi ya." Giman mematung. Itu adalah suara pelanggan pertama hari itu, dan datang jauh lebih cepat dari biasanya. Ia langsung mengambil daging dan mulai membakar. Belum selesai ia membakar porsi pertama, 2 orang lain datang lagi. "Bang, 5 porsi. Mas, bikin yang pedas ya." Giman terkejut. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sudah ada 6 orang menunggu di depan warungnya. Ia sampai-sampai gugup mengipasi arang karena sudah lama tidak menghadapi pelanggan sebanyak itu sekaligus. Menjelang siang, warung Giman semakin penuh. Banyak orang duduk berdesakan di bangku panjang, bahkan ada yang rela menunggu sambil berdiri. Wajah Giman berkeringat, tapi hatinya berdebar campur senang dan takut. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar efek dari pesugihan itu atau hanya kebetulan. Ketika seorang pelanggan menyuap sate ke mulutnya, ia berkomentar, "Mas, ini sate enak banget. Rasanya beda sama kemarin-kemarin." "Bener bang, kayak gurihnya itu aneh, tapi enak banget." Beberapa orang yang mendengar ikut mengangguk setuju. Giman tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus bangga atau justru ngeri. Ia tahu persis ia tidak mengubah resep apapun. Satu-satunya hal yang berubah hanya ritual semalam. Warung itu baru tutup menjelang sore karena persediaan daging habis total. Itu adalah pertama kalinya sejak ia berjualan, persediaan dagangan habis sebelum malam. Namun ketika Giman sedang merapikan peralatan, pikirannya mendadak terganggu oleh sebuah kabar. Dari arah jalan, 2 ibu-ibu sedang ngobrol keras. "Kabarnya Pak Rebo nggak pulang dari tadi malam." "Iya, anaknya bilang terakhir terlihat dekat sungai." Giman terdiam. Kakinya melemah. Ia tahu nama itu. Pak Rebo tinggal beberapa rumah dari gangnya. Ia menghilang setelah ritual semalam. Pikiran Giman langsung melayang ke patung kambing bermata merah itu. Ia tidak ingin menghubungkan keduanya,
tapi otaknya otomatis memaksa. Apa mungkin? Ia mencoba mengabaikannya dan pulang lebih cepat dari biasanya. Namun sepanjang jalan rasa takutnya semakin tumbuh. Di rumah, Sari sedang duduk sambil makan mangga. Ketika melihat Giman membawa kantong plastik penuh uang receh dan lembaran, Sari terkejut. "Mas, kok banyak banget? Warungnya ramai tadi." "Serius? Sari belum sempat mengucap syukurnya ketika Giman buru-buru mengangguk dan berlalu ke kamar. Ia tidak ingin istrinya bertanya lebih jauh. Ia takut Sari akan merasa ada yang janggal. Malam itu, Sari tertidur cepat. Tapi Giman tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan hilangnya Pak Rebo. Apa benar ritual itu ada hubungannya? Apa benar pesugihan itu menuntut sesuatu? Ia tidak mau percaya, tapi suara lelaki tua itu terngiang di kepalanya. "Kamu hanya perlu memberikan sate khusus setiap malam Jumat." Hari berikutnya, warung Giman kembali dipenuhi pelanggan. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Ada yang datang dari desa sebelah setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa sate Giman enak dan bikin nagih. Tidak ada satupun kursi yang kosong, bahkan anak-anak muda rela antre panjang hanya untuk mencicipi satenya. Bau sate bakar memenuhi udara sepanjang sore. Bagi warga, itu aroma yang menggoda. Tapi bagi Giman, semakin ia mencium baunya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Seolah aromanya bukan hanya dari daging kambing biasa. Saat warung tutup, kabar lain muncul lagi. Kali ini dari seorang bapak parubala yang mampir hanya untuk cerita. "Mas Giman, kamu dengar kabar Bu Ranti? Katanya hilang dari tadi malam." Giman merasa perutnya mual. Ini adalah warga kedua yang menghilang dalam 2 hari, tepat setelah 2 kali ia melakukan ritual. Ia pulang dengan kepala pening. Baru masuk rumah, Sari langsung menghampirinya. "Mas, kamu kenapa? Belakangan ini sering pulang malam banget. Kadang bau tanah, kadang bau anyir." Giman tersentak. Ia tidak menyadari bahwa bau itu masih menempel. Ia mencoba menutupi rasa paniknya. "Warungnya ramai jadi pulangnya telat," jawabnya terbata-bata. "Lah, bau apa itu? Kamu habis jadwal apa?" "Nggak apa-apa. Mungkin karena kena asap sate." Sari terlihat tidak percaya, tapi tidak melanjutkan pertanyaannya. Ia pergi ke kamar sambil memegangi perutnya yang sesekali terasa kencang. Pada malam berikutnya, tepat setelah Giman melakukan ritual tumbal untuk ketiga kalinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Ia baru saja pulang lewat pintu belakang warung ketika mendengar suara langkah aneh dari arah dapur. Suaranya berat, seperti kaki besar yang menghentak lantai. Tapi ritmenya aneh, 2 langkah cepat kemudian 1 hentakan lebih keras. Tuk, tuk, kubrak. Ketika Giman mengintip ke dapur, darahnya langsung dingin. Di pojok ruangan, ada sosok hitam besar membungkuk. Tubuhnya seperti manusia, tapi kakinya, 2 kaki itu, jelas-jelas adalah kaki kambing. Betisnya berbulu tebal dan kukunya panjang, hitam, tajam. Bahunya naik turun seperti sedang mengendus sesuatu. Sosok itu perlahan menoleh, dan Giman melihat matanya. Matanya merah menyala, sama persis dengan patung kambing yang ada di gubuk itu. Giman hampir berteriak, tapi mulutnya tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya kaku seperti batu. Makhluk itu hanya menatapnya beberapa detik, kemudian menghilang begitu saja seperti kabut yang tertiup angin. Giman jatuh duduk. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia baru sadar satu hal. Ritual itu tidak hanya mengambil korban. Ritual itu membangkitkan sesuatu. Hari keempat dan kelima, warung Giman semakin ramai. Ia bahkan menambah pegaman daging karena stok selalu habis. Namun bersamaan dengan itu, jumlah warga yang hilang juga bertambah. Ada pemuda yang hilang saat dalam perjalanan pulang. Ada ibu rumah tangga yang tidak kembali dari pasar. Dan seorang pengemis yang biasa tidur dekat pos ronda juga tidak terlihat. Setiap malam Jumat, sebelum ritual, Giman merasa tubuhnya berat. Seolah ada bayangan yang terus mengikutinya.
Kadang saat ia sedang mengipasi sate, ia melihat sekilas kaki berbulu hitam berdiri di balik pintu dapur. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia tahu ia harus berhenti. Ia tahu ia harus lari, tapi setiap kali ia melihat Sari yang semakin dekat waktu melahirkan atau melihat piring pelanggan yang kosong karena mereka ketagihan satenya, ia menjadi ragu. Pesugihan itu memberi semua yang ia inginkan, tapi mengambil lebih dari yang ia bisa bayangkan. Ketika malam semakin larut, Giman duduk sendirian di warung yang sudah kosong. Ia menatap panggangan yang masih mengeluarkan asap tipis. Di bayangan asap itu, ia kembali melihat sepasang mata merah yang menatapnya. Kesuksesan itu nyata, tapi begitu pula kengerian yang datang bersamanya. Dan di dalam hati kecilnya, Giman mulai sadar, ia sudah masuk terlalu jauh. Sari akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Prosesnya jauh dari mudah. Mereka tidak membawa bidan atau pergi ke puskesmas karena Sari tiba-tiba merasa mulas keras di tengah malam. Giman yang panik hanya bisa menolong sebisanya, sementara keringat dingin mengalir di wajahnya. Dalam kondisi genting itu, bayi mereka lahir dengan selamat. Tangisnya memecah sunyi rumah kecil mereka. Sari memeluk bayi itu dengan wajah lelah namun bahagia. "Namain siapa, Man?" tanyanya sambil menatap suaminya. Giman tidak langsung menjawab. Ia tersenyum tapi dalam hati muncul rasa tegang. Beberapa hari sebelumnya, ritual malam Jumat membuatnya tidak bisa tenang. Apalagi akhir-akhir ini, lelaki tua berpakaian hitam sering muncul di dekat warung atau mengikuti dari jauh. "Besok aja dibahas," kata Giman berusaha mengalihkan. Ia terlalu lelah dan pikirannya penuh kekhawatiran. Sari mengangguk. Ia tak sadar bahwa di balik pintu, sesuatu memperhatikan. Tidak ada suara, tapi seperti ada titik hitam di lantai yang bergerak perlahan, lalu menghilang saat lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip. 2 hari berlalu. Giman mencoba tetap bekerja seperti biasa, tapi hatinya tidak tenang. Malam Jumat sudah dekat, dan sejak kelahiran bayi itu, ia merasa seperti ada mata yang terus memperhatikannya. Kadang saat membuka warung pagi-pagi, lantai dapur terlihat basah, padahal semalam ia sudah membersihkan. Saat ia perhatikan lebih dekat, itu bukan air biasa. Aromanya seperti tanah lembab dan darah tipis. Siang itu, saat Sari tertidur sambil menyusui, Giman duduk di teras rumah, memikirkan bagaimana hidupnya berubah terlalu cepat. Ia merasa sukses warungnya hanya jadi beban baru. Ia ingin berhenti dari pesugihan itu, tapi tidak tahu caranya. Saat itulah ada suara langkah pelan mendekat. Giman menoleh dan langsung merinding. Lelaki tua berpakaian hitam berdiri di depan pagar. Kulit wajahnya keriput, matanya gelap seperti kosong, dan tangannya memegang tongkat kayu kecil. "Bayi sudah lahir," katanya tanpa basa-basi. Giman langsung bangkit, tubuhnya menegang. "Yah, tapi untuk apa datang ke sini?" Lelaki itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum manusia biasa. "Sudah waktunya memberikan tumbal terakhir. Darah sedarah. Itu syarat agar apa yang sudah kau dapat tidak hilang." Wajah Giman langsung pucat. "Tidak, saya tidak mau. Cari tumbal lain, jangan anak saya." Lelaki itu mengusap tongkatnya, dan dari ujung tongkat muncul asap tipis yang bergerak seperti asap hidup. Asap itu merayap pelan ke arah kaki Giman. Giman menginjaknya, mencoba menepis, tapi asap itu menempel dan membuat kulit kakinya terasa panas seperti terbakar. "Man!" teriak Sari. "Aku nggak apa-apa," bohong Giman sambil menahan rasa sakit. Giman menarik tangan istrinya lagi. Mereka berlari memutar, meninggalkan jembatan dan masuk ke antara kebun bambu. Tapi suara langkah berkuku mengikuti mereka, semakin cepat dan semakin keras. Setiap kali Giman menoleh, makhluk itu semakin dekat. Tubuhnya besar, kulitnya hitam dan matanya merah tidak berkedip. Mulutnya yang seperti sobekan panjang mengeluarkan suara mengerang. Giman mulai kehilangan tenaga. Kakinya terasa perih, nafasnya berat. Sari juga terlihat sangat lelah, apalagi harus menggendong bayi.
namun mereka tetap berlari, meskipun arah mereka tidak jelas. Yang penting menjauh. Saat mereka keluar dari kebun bambu, mereka menemukan jalan kecil yang mengarah ke rumah lama peninggalan orang tua Giman. Rumah itu kosong dan hampir roboh. "Masuk sini dulu," kata Giman. Mereka masuk ke dalam dan menutup pintu bekas yang sudah rapuh. Sari duduk sambil menenangkan bayinya yang kembali menangis. Giman menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara, tapi ia tahu mereka belum aman. "Man, kita bisa selamat nggak?" tanya Sari lirih. Giman menggenggam tangan istrinya dengan gemetar. "Aku nggak tahu, Sar. Tapi aku bakal coba lindungi kalian." Tiba-tiba suara langkah berkuku terdengar lagi. Kali ini tepat di depan rumah. Pintu bergetar seperti ditempa dari luar. Sari menutup mulut, menahan teriakan. Giman berdiri di depan pintu. Tubuhnya sudah pasrah tapi tetap mencoba melindungi. Suara lelaki tua itu terdengar jelas dari luar. "Giman, pintunya tidak akan menahan lebih lama. Kau hanya menunda yang pasti." Pintu kembali bergetar keras hingga hampir patah. Giman memejamkan mata. "Tolong, jangan anakku. Ambil aku aja." Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara napas berat dari makhluk itu. Semakin dekat, semakin jelas, semakin haus. Dan pintu itu mulai retak. Giman akhirnya berhasil keluar dari kebun bambu dengan tubuh penuh goresan. Nafasnya tersengal, kakinya terasa makin berat karena bekas asap hitam yang menempel tadi membuat kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia hampir saja jatuh tersungkur, tapi rasa takut membuatnya terus berjalan. Di belakang, langkah berkuku masih terdengar. Pelan tapi jelas, seakan makhluk itu sengaja membuatnya tahu bahwa ia sedang diburu. Sari tertinggal beberapa meter di belakang sambil menggendong bayi mereka. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan dan matanya berkaca-kaca. Ia tampak kelelahan tetapi tetap memaksa diri mengikuti suaminya. "Man, pelan dikit, aku gak kuat," ucap Sari terengah. "Kita harus cari tempat buat sembunyi dulu," balas Giman, suaranya serak. Setelah menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang, mereka melihat sebuah bangunan tua di kejauhan. Atap sengnya hampir roboh, dinding kayunya bolong-bolong dan di bagian depannya ada papan kusam dengan tulisan pudar, "Gudang Kambing." Itu bangunan lama yang dulu dipakai warga sebelum peternakan ditutup. "Masuk ke situ," kata Giman sambil menarik tangan istrinya. Sari tidak protes. Mereka masuk melalui celah pintu yang sudah miring. Begitu di dalam, bau debu bercampur aroma kandang lama menyambut mereka. Suasana gelap dan dingin, tetapi setidaknya makhluk itu belum terlihat. Giman menyuruh Sari duduk di sudut ruangan yang agak kering. Sari mengusap keringatnya sambil menggendong bayinya lebih erat. "Man, kita bisa selamat nggak? Aku takut banget," katanya lirih. Giman menatap istrinya dengan mata yang sudah kehilangan harapan. "Aku juga gak tahu, Sar. Tapi yang penting sekarang diam dulu. Jangan bersuara." Ia sendiri berdiri di dekat pintu berusaha menghambat sedikit dengan pecahan papan. Tidak puas, tapi cukup membuatnya merasa masih punya kesempatan. Sunyi. Hanya terdengar suara nafas bayi yang pelan dan teratur. Tiba-tiba angin dingin masuk melalui celah dinding. Bukan angin biasa. Rasanya seperti udara dari ruang gelap yang jauh di bawah tanah. Sari langsung memeluk bayinya, tubuhnya gemetar. Giman menoleh ke kiri dan ke kanan mencoba mencari sumbernya. Lalu terdengar suara seretan pelan dari langit-langit, seperti kuku yang digesek ke kayu. Giman mendongak. Ada bayangan hitam bergerak di antara balok penyangga atap. Bayangan itu memanjang dan tampak menunduk seakan sedang memperhatikan mereka. "Man, itu apa?" Sari menutup mulutnya agar tidak menjerit. Giman tidak menjawab. Ia mundur perlahan, tapi bayangan itu turun dari langit-langit membentuk sosok yang sudah dikenalnya. Tubuh hitam, kaki seperti kambing, dan mata merah menyala. Makhluk pesugihan itu berdiri tegak, lebih tinggi daripada pintu gudang. Nafasnya terdengar berat dan panas, seperti hewan besar yang marah. Di sampingnya muncul asap hitam yang perlahan berubah menjadi wujud lelaki tua yang selama ini mengawasi Giman. Lelaki tua itu berdiri menghadap mereka, tongkatnya menancap di lantai penuh debu.
"Perjanjian terakhir," katanya datar. "Jika kau tidak menyerahkan tumbal sedarah, maka kau sendiri yang akan menggantikannya." Giman menelan ludah. "Aku sudah bilang, aku gak mau nurutin pesugihan itu lagi." "Kau tidak punya pilihan," ucap lelaki itu sambil tersenyum tipis. "Perjanjian sudah terikat. Kau menikmati kekayaan, maka kau harus membayar." Sari berdiri sambil memeluk bayi mereka. "Jangan dekati kami, pergi!" serunya, suaranya pecah oleh rasa takut. Lelaki tua itu menatap Sari dengan pandangan datar. "Perempuan, kau tidak ikut dalam perjanjian, tapi kau akan merasakan akibatnya." Makhluk berkaki kambing mulai melangkah maju. Lantai kayu bergetar setiap kali kukunya menyentuh permukaan. Giman berdiri di depan Sari, mencoba menghalangi, meskipun tubuhnya gemetar hebat. "Aku yang salah, jangan mereka, ambil aku aja!" teriak Giman. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kau akan jadi pengganti, tapi tidak dengan cara biasa." Tiba-tiba ruangan menjadi semakin gelap. Cahaya dari luar lenyap, seakan dinding gudang tertutup sesuatu. Giman merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia spontan menoleh, tetapi yang ada hanya bayangan gelap yang berputar. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti dengusan tajam, lalu melompat maju dan menendang Giman hingga tubuhnya terlempar ke tumpukan jerami bisuk. Sari menjerit, mencoba berlari menghampiri suaminya, tapi lelaki tua itu mengangkat tangan dan seketika kaki Sari seperti terikat sesuatu. Ia jatuh terduduk sambil tetap memeluk bayi mereka erat. Giman bangkit perlahan, meskipun tubuhnya terasa remuk. Namun sebelum sempat berdiri tegak, asap hitam melilit tubuhnya seperti tali hidup. Ia mencoba meronta, tapi asap itu semakin kuat, menekan dadanya hingga ia sulit bernafas. "Man, lepasin dia!" teriak Sari sambil berusaha bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa lepas dari belenggu gaib itu. Lelaki tua itu mendekat, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Lantai gudang retak dan dari celah lantai muncul cahaya merah pekat. Cahaya itu seperti berasal dari lubang dalam yang tidak ada dasarnya. "Asal kekayaanmu berasal dari kegelapan, dan kesanalah kau kembali." Makhluk berkaki kambing mengangkat Giman dengan mudah, seolah tubuhnya tidak berbobot. Giman berteriak tetapi suaranya lenyap begitu asap hitam menutup mulutnya. Tubuhnya digantung di udara, bergetar, seakan ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Sari menangis keras, "Pan, tolong, jangan tinggalin aku!" Giman hanya bisa menggeleng pelan, matanya penuh penyesalan. Air matanya jatuh, bercampur debu. Kemudian lantai terbuka lebih lebar membentuk lubang besar. Dari dalamnya muncul suara lain, seperti ribuan kambing yang mengembik bersamaan, tapi nadanya rendah dan mengerikan. Makhluk itu menurunkan Giman ke arah lubang itu. Asap hitam menariknya semakin dalam. Sari berteriak histeris, "Jangan ambil suamiku!" Namun tak ada yang berubah. Giman meronta, tetapi tubuhnya sudah tidak sepenuhnya terlihat. Dari pinggang ke bawah sudah ditelan bayangan yang berputar. Beberapa detik kemudian, tubuh Giman lenyap seperti disedot sesuatu di dasar lubang. Tidak ada darah, tidak ada sisa, hanya kabut hitam yang menyebar ke seluruh ruangan lalu menghilang. Lelaki tua menurunkan tongkatnya. Lubang di lantai menutup kembali, menyisakan bekas retakan. Sari jatuh terduduk sambil memeluk bayinya kuat-kuat, menangis tanpa suara. Makhluk berkaki kambing menatapnya sebentar, lalu menghilang menjadi asap gelap. Lelaki tua berpakaian hitam memandangnya sekali lagi, lalu tubuhnya memudar seperti bayangan yang tersapu angin. Gudang kembali gelap, sepi. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Sari pingsan di lantai gudang sambil memeluk bayinya yang tertidur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, Giman tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan berlalu sejak warga menemukan Sari pingsan di gudang lama sambil memeluk bayinya. Setelah kejadian itu, hidupnya berubah total. Ia pindah ke rumah saudaranya di desa lain dan tidak pernah mau kembali ke tempat Giman bekerja dulu. Sari hanya bilang bahwa Giman hilang, tanpa menjelaskan apapun. Warga pun tidak banyak bertanya, karena sejak awal, warung sate itu memang menyimpan banyak tanda aneh. Warung sate kambing milik Giman kini berdiri sendirian di pinggir jalan desa. Tempat itu dibiarkan apa adanya,
tidak disentuh siapapun. Gerobak satenya berkarap, panggangannya hitam dan retak. Tusuk-tusuk sate masih tertancap rapi seperti baru hendak dibakar. Seolah pemiliknya meninggalkan warung secara mendadak dan tidak pernah kembali. Warga desa sering melewati warung itu dengan cepat, terutama menjelang malam. Mereka tidak berani menatap terlalu lama karena katanya benda-benda di sana seperti mengawasi balik. Yang paling menakutkan bagi warga adalah apa yang terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam itu, dari kejauhan terlihat asap hitam keluar dari tungku panggangan warung. Asapnya tidak seperti asap biasa, warnanya lebih pekat, bergerak pelan seperti sesuatu yang hidup. Dan bersamaan dengan asap itu, muncullah aroma sate yang menggoda, membuat perut orang yang mencium jadi lapar meski baru saja makan. Namun ada bau lain yang ikut menyelinap, bau anyir, seperti darah segar yang baru saja mengalir. Beberapa pemuda ISEM pernah mencoba mendekat untuk memastikan. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanya omongan warga yang suka melebih-lebihkan. Tapi begitu langkah mereka tinggal beberapa meter dari warung, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik hilang, dan mereka mencium aroma sate itu, gurih tapi dipenuhi bau logam yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu dari mereka nekat menyorotkan senter ke arah gerobak. Menurut pengakuannya, ia melihat sosok lelaki kurus berdiri di belakang panggangan. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat, dan bagian bawah tubuhnya bukan kaki manusia, melainkan kaki hewan berkuku. Sosok itu terlihat membalik-balik sate yang meneteskan cairan gelap ke bara. Ketika mereka terpaku dan tidak bisa bergerak, sosok itu menoleh pelan. Dari wajahnya, mereka mengenali sesuatu yang tidak mungkin salah. Bentuk wajah itu mirip Giman. Ketika mereka menjerit dan berlari, aroma sate berubah menjadi jauh lebih busuk, seperti daging yang membusuk di bawah matahari. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Warga desa meyakini satu hal, Giman masih terikat oleh pesugihan itu. Tubuhnya mungkin sudah tidak lagi berada di dunia manusia, tetapi perjanjiannya belum selesai. Ia masih menunaikan tumbal dari balik gerobak karatan itu, terjebak dalam ritual yang tidak pernah benar-benar berakhir. Sejak saat itu, warung sate Giman menjadi tempat yang tidak boleh didekati siapapun, terutama pada malam Jumat Kliwon. Karena ketika asap hitam mulai naik dari tungku panggangan, tidak ada yang tahu tumbal siapa yang sedang disiapkan di dalam